ya ini saatnya berbagi ilmu, berbagi wawasan. Oke. Orang-orang juga udah pada kangen nih nanya, loh kok itu Pak Heri nggak ada isi konten lagi, katanya kenapa gitu. Ya karena lagi sibuk lah. Seperti biasa lah kalau di Alpetra Ministry itu pasti narasumbernya jam ininya padat. Ya udah malum lah kalau di Alpetra Ministry itu pasti rekamannya gitu. Karena jam-jam padat semua narasumbernya, jadi susah untuk ngepasinnya gitu. Udah banyak yang nanya sih, ada yang email, ada yang WA bilang itu konten Pak Heri nggak ada lagi gitu. Ya, sibuk, saya jawab lagi sibuk. Biasalah kalau di channel Alpetra itu gitu bang. Saya cuma berkat semua pemirsa Alpetra. Tuhan Yesus berkati sahabat Alpetra dimanapun kita berada. Shalom. Ya sahabat Alpetra, gitu ya, kita udah lama ya nggak ketemu sama Bang Heri nih ya. Saya langsung panggil Bang Heri aja karena memang dia abang saya, bukan abang-abangan ya. Dia abang rohani saya. Jadi kalau Pak Yan itu orang tua rohani saya, nah ini kakak rohani saya itu Bang Heri ya. Kok jadi bahas itu sih, kita sapa dulu ke Bang Heri ya. Apa kabar Bang? Shalom Bang, apa kabar? Shalom. Kabar baik. Sehat selalu. Lama tidak jumpa. Tapi kali ini kita bisa bersama lagi bersama sahabat Alpetra dimanapun. Saya harap semua sehat. Saya harap semua ada dalam Tuhan, dan selamat jumpa lagi dan kita bertemu kembali. Halo, salam. Iya nih Bang, udah pada kangen katanya nih, wah, sama apa dibagikan wawasan dari Bang Heri katanya. Nah malam ini kita secara khusus nih Bang, kita mau bahas tentang hukum. Nah di kekristenan kita mengenal salah satunya adalah hukum Taurat ya. Itu hukum Taurat itu apa ya Bang maksudnya? Ya baik, terima kasih Saudara Alpa dan juga sahabat Alpetra. Di Alkitab khususnya Perjanjian Lama, hukum Musa atau kita kenal hukum Taurat itu berada di dalam 5 kitab Musa atau yang ditulis oleh Musa, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, serta Ulangan. Nah di sana disebut Torah, khususnya mulai diperkenalkan di kitab Torah ya. Dan hukum itu berupa atau tersaji di sana hukum moral, hukum persembahan kurban yang ada di kitab Imamat ya, atau hukum penghakiman, dan juga hukum larangan. Sahabat Alpetra, seluruh hukum ini memang tertulis dalam 613 peraturan. Wah, banyak sekali ya. Banyak banget ya. Dan itu harus dilakukan. Iya, saudara, dan harus dikerjakan. Paulus dalam Galatia pertama, dia memperkenalkan dirinya, dia nyaris sempurna atau menyelenggarakan semua yang tertulis dalam 613 peraturan itu. Nah, hukum Musa ini terbagi menjadi 365 larangan dan 248 perintah. Bayangkan, larangan lebih mendominasi di sana, sahabat Alpetra. Ya, termasuk
gigi ganti gigi, mata ganti mata, dan lain sebagainya. Jam ya pesannya. Dan juga termasuk melempar wanita dengan batu yang ada di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai 11. Dan itu wajib bagi kedapatan sedang berdosa atau berzina dalam konteks itu. Itu bagian dari 613 atau 365 larangannya. Apa itu? Semuanya Taurat dalam perjanjian lama yang disampaikan oleh Musa atau kepada bangsa Israel. Kira-kira itulah yang diterangkan tentang hukum Musa atau hukum Taurat itu, Saudara Alfa. Nah Bang, kalau ngomongin hukum Taurat, kan tadi ada Bang bilang ada larangan ya, ada larangan juga nih. Nah salah satunya nih yang lagi rame nih, yang kadang suka dijadiin apa ya, bercanda lah gitu di sosial media. Bentar deh, gue masih bingung dah, gue mau nanya. Apa lagi sih? Gue mau nanya. Nanya apa? Babi boleh makan? Ya nggak boleh lah. Boleh lah. Nggak boleh. Boleh. Nggak boleh. Kata siapa boleh? Haram. Kok haram sih? Lah, emang jelas-jelas kagak boleh. Kenapa? Ya haram lu. Ya boleh lah, kamu jahat banget, babi nggak boleh makan. Ini ngelek. Ya boleh. Masa babi nggak boleh makan dan minum? Gimana nasib dia, mati nanti? Oh, babinya yang makan, bukan kita yang makan babi. Masa babi nggak boleh makan? Nah gitu kan, kira-kira lah bercandanya itu. Nah itu gimana Bang, sebetulnya waktu zamannya Musa itu memang udah ada ya diterapkan makanan yang boleh atau makanan yang nggak boleh, minuman gitu? Ya, baik. Saya kira itu salah satu yang terdapat dalam hukum Musa, dan khususnya berupa larangan dari 360-an lebih supaya bangsa Israel mentaati dan tidak mengkonsumsi salah satu binatang yang diharamkan oleh Tuhan, yaitu babi. Ya. Untuk perjanjian lama ya. Iya. Alasannya karena berkuku cabang ya. Alasannya mungkin karena kakinya dan lain sebagainya ya. Ada bagian yang dari binatang diidentifikasi dan Tuhan meminta supaya tidak dikonsumsi ya. Lalu alasan medisnya ke sini ya, ke zaman ini karena dianggap memenuhi banyak cacing ya. Oh iya, atau cacing apa sejenis yang secara kesehatan ya. Tapi kan jenis babi kan beragam. Ada yang di hutan yang makannya singkong, akar-akaran atau buah-buah atau herbivora ya, tumbuhan, daun-daun. Tapi ada juga jenis babi yang dipelihara di sebelah rumah ya, atau dekat rumah yang makannya adalah kotoran ya, seperti itu atau sejenisnya, sehingga apa kata orang disebut penuh dengan cacing di dalam perutnya, dirinya, seperti itu, dan wajar saja mungkin dianggap najis seperti itu. Tapi saya kira tidaklah kalau di dalam perjanjian baru ya, hukum Taurat atau semua 613 peraturan yang dikemas dalam 10 hukum itu atau hukum Taurat ya, hukum Musa sudah digenapi oleh Tuhan Yesus, sudah tergantikan dengan hukum kasih atau Yesus merevolusi ya, merevolusi atau
bukan merubah tapi merevolusi ya. Dalam Lukas 16 ayat 16 Yesus menyebut sampai sini hukum Taurat ya. Di sana dikatakan tidak berlanjut, bahkan tidak perlu dilanjutkan ya. Sampai sini hukum Taurat. Yohanes Pembaptis, karena Yohanes 1 ayat 29, Yohanes Baptis memperkenalkan bukan hukum Taurat lagi, tapi Yesus sebagai anak domba. Jadi tidak ada lagi korban bakaran, tidak ada lagi korban sajian, tidak ada lagi hukum-hukum berupa penghakiman, karena Yesus langsung yang mengcover, menghakimi, atau dia pusat atau center dari firman Tuhan itu. Bahkan dalam Galatia 1 Timotius 4 ayat 4, nah itu kan diterima dengan rasa syukur. Semua makanan dan tidak haram ya, termasuk babi. Nah, seperti itu. Paulus juga menyinggung dalam Galatia pasal 3 dan Galatia pasal 4 ya, bahwa hukum Taurat tidak mendapat peran lagi karena Yesus sudah mati. Yesus sudah bangkit ya. Dan bukti hukum Taurat tidak berfungsi atau tidak memberi peran kuat lagi. Bait Allah saat Yesus mati belah dua, termasuk baras itu gorden ya, yang dianggap membedakan mana yang kudus dan maha kudus, atau tidak lagi ada sebuah peraturan yang dipimpin langsung oleh imam besar ya, dan tidak ada lagi larangan untuk datang kepada Tuhan membasuh atau mencuci mukanya, mencuci telinganya, lehernya, lalu bisa masuk ke dalam penginjilan. Tidak ya, dalam keadaan seperti apapun dia bisa datang kepada Tuhan ya. Termasuk wanita yang sedang dalam keadaan menstruasi, dia bisa datang kepada Tuhan. Dalam perjanjian lama, wanita yang menstruasi dilarang untuk datang kepada Tuhan. Setidaknya dia harus tunggu beberapa waktu baru bisa datang kepada Tuhan. Nah, di perjanjian baru larangan itu tidak berlaku lagi, saudara Alfa. Dan sahabat Petra, perlu kita ketahui, bayangkan kalau Yesus tidak datang, hidup kita sama seperti yang ada di dalam perjanjian lama, yaitu di dalam kendali peraturan, larangan, atau perintah-perintah yang menurut kita legalistik sekali ya, berupa simbolik, berupa rasionalistik, dan juga harfiah, jasmani ya. Untuk datang kepada Tuhan harus mencuci dengan alasan bersih secara fisik, padahal bukan hanya secara fisik yang kotor, dirinya juga busuk karena penuh dengan dosa. Sebabnya datang kepada Tuhan tidak perlu lagi mengaku dosa kepada imam besar atau rohaniawan, karena Yesus sudah melakukan itu di kayu salib, dan siapa saja direct ya bisa langsung kepada Yesus. Sahabat Alpetra yang masih mengadu atau memohon orang untuk mendoakan diri kita, baik, tetapi dengan kita berdoa sendiri pun menurut saya itu jauh lebih baik. Kenapa? Karena ada Yesus di hati kita, sahabat Petra, sehingga kita bisa mengadu kepada Tuhan. Nggak perlu lagi korban bakaran, pendamaian
nggak perlu lagi minyak-minyak yang diurapi ke kita, tidak perlu lagi, Iya. ya, tidak perlu lagi tumpang tangan membasuh muka kita, kaki kita, atau juga bagian dari anggota tubuh kita, Iya. ya, lalu datang kepada Tuhan. Tidak, itu konsep perjanjian lama. Pak, tapi kenapa ada orang yang bertahan dengan itu? Ya karena dia tidak melihat yang diucapkan Yesus tadi, Lukas 16 ayat 16, bahwa hukum iya. Taurat, segala yang disajikan tentang persembahan kurban, ya, Iya. atau juga hukum penghukuman, ya, penghakiman, Iya. dan juga larangan-larangan yang tidak masuk akal, ya, itu bisa ditinggalkan, ya. Yang penting mentaati Yesus sebagai Sang Firman. Nah, kan Yesus Sang Firman, ya, dalam Iya. Yohanes 1 ayat 14, Yohanes 10 ayat 30 dan sebagainya. Begitu, saudara apa? Iya. Itu penjelasan yang sangat jelas sekali ya, dan walaupun hanya sekilas dan selintas, tapi saya yakin kita bisa memahaminya. Nah Bang, selanjutnya nih, ini pertanyaan yang sebetulnya udah biasa ditanyain ya. Apakah kita sebagai orang Kristen juga berpuasa, Bang? Berpuasa, begitu ya? Iya. Di perjanjian lama atau hukum Musa itu diwajibkan Oh, wajib juga ya? dalam beberapa waktu atau ditentukan apabila waktunya, ya, misalkan hari-hari besar orang Yahudi, ya, seperti setahun sekali, ya, dan lain sebagainya. Iya. Tapi kalau itu bagi kita orang Kristen, silakan juga bagi yang mau dia berpuasa sebagai dia mengorbankan waktunya untuk Tuhan. Iya. Di sana kita tengah berpuasa, dia berdoa, membaca Alkitab, Iya. dan menahan diri, ya. Lebih banyak waktunya dihabiskan di sana, bukan tidur pada waktu dia berpuasa, bukan having fun, atau dia apapun yang dilakukan menjadi kebiasaannya, bukan, justru yang jadi kebiasaannya ditinggalkan dan diikuti dengan kebiasaan yang dimana orang itu berdoa, di mana orang itu bernyanyi, di mana orang itu membaca Alkitab, dan seluruh kegiatan yang rutin sehari-hari ditinggalkan dulu, ya. Lalu digantikan dengan kebiasaan yang dimana dia berdoa, membaca Alkitab, dan bernyanyi untuk Tuhan dengan maksud menyerahkan pergumulannya, dengan maksud Tuhan mengambil perkaranya, campur tangan perkaranya, dan lain sebagainya. Itu sebabnya Tuhan Yesus katakan apa? Tutup pintumu, berdoalah, ya. Seperti itu. Dan Tuhan Yesus bilang, jangan pastikan orang melihat engkau berpuasa, ya, itu sebagai bentuk menahan diri, ya, seperti itu. Lalu timbul pertanyaan seperti ini juga, apakah orang Kristen terkait juga dengan puasa makan, atau puasa minum? Saya kira tidak juga. Puasa makan dan minum kan tradisi sebelum adanya sebelum adanya bangsa Israel atau umat Allah, ya, orang Persia, orang Babel pun melakukan tradisi itu, ya. Tradisi berpuasa. Bahkan Abraham pun sebelum dia panggil Tuhan dari Ur Kasdim, atau sebelum mengenal Allahnya, dia juga sudah melakukan puasa yang menjadi tradisi
bangsa sebelum Israel berdiri ya, ada bangsa Mesir, ada bangsa Persia ya di sekitar Mesopotamia, atau yang dibangun oleh Nimrod yang pernah saya perkenalkan latar belakang Nimrod kepada sahabat Alpetra ya. Dan kita sepertinya memang mengikuti tradisi itu, baik perjanjian lama bahkan sampai sekarang perjanjian baru atau kita kekristenan. Padahal tidak. Puasa itu bisa berarti juga dia tidak rutin atau full melakukan kebiasaan atau tradisinya dan digantikan dengan kebiasaan atau tradisi kepada Tuhan. Contohnya apa? Kita sering main gadget, ya? Iya. Saya nggak satu hari puasa gadget. Iya. Bisa. Jadi hemat saya dalam kekristenan nggak melulu puasa makan dan minum, tapi bisa juga puasa gadget. Atau puasa nonton TV. Nah, iya. Bisa juga. Nah, itu digantikan dengan kebiasaan yang rutin seperti main gadget, HP, atau nonton, digantikan dengan membaca Alkitab, berdoa, bernyanyi, atau berdiskusi. Iya. Ya. Yang pusatnya adalah sehari-hari Tuhan. Bahkan dia harus cuti sehingga dia bisa berpuasa. Iya. Bukan berarti puasa itu sekedar makan minum, tidak. Itu berpotensi nanti orang memastikan kamu puasa ya. Kok saya lihat tidak makan pagi, tidak makan siang, tidak makan malam. Iya, betul. Kan Tuhan bilang nggak boleh kelihatan. Iya, tidak boleh kelihatan. Tetapi seringkali orang tidak paham bahwa puasa itu hanya berhubungan makan dan minum saja. Ya kan? Umumnya kan seperti gitu. Iya, apa bedanya dengan tradisi lampau ya? Sebelum Israel terbentuk menjadi umat ya, lalu orang Israel juga mengadopsi itu ya, waktunya ada yang 3 hari, ada yang 14 hari, ada yang 7 hari, ada yang 10 hari. Nah, begitu ya. Dan dalam Alkitab. Nah, ya. Jadi saat ini seharusnya tidak lagi ditentukan oleh waktu, tapi mau kapan ya dia harus membaktikannya atau mengkhususkannya kepada Tuhan. Dan kita tahu puasa itu juga diatur di dalam 613 peraturan itu oleh Musa ya. Tetapi karena Yesus sudah datang ke dunia ya, dia tidak menekankan wajibnya puasa, tetapi dia menekankan supaya kita berjaga di dalam doa. Begitu ya. Dia mengajarkan kepada kita supaya pentingnya berdoa itu, mengunci pintu, menutup pintu, lalu memfokuskan kepada Tuhan sehingga memahami apa yang Tuhan katakan di dalam Alkitab. Bukan berarti berpuasa menunggu suara Tuhan ya, bukan. Nah, ya. Tuh kadang salah kaprah suara itu Tuhan itu kan mati. Itu ya, teman-teman atau sahabat Alpetra, suara Tuhan itu Alkitab. Nah, jangan berpuasa bermeditasi seperti mereka yang ada di goa-goa, di hutan, atau di gunung-gunung, dengan melipat kaki, lalu menegakkan punggungnya, lalu memejamkan mata, lalu kami entah apa yang diomongin. Nah, kita tidak sama, kita tidak seperti itu, ya. Betul. Kita membaca Alkitab, lalu kita mendapatkan rema di sana. Nah, itu dia. Lalu kita mendapatkan iluminasi dari sana, dari Tuhan, penerangan. Ya. Kalau wahyu, Alkitab adalah wahyu. Kalau inspirasi, Alkitab adalah sudah diinspirasikan pada penulis. Tetapi ketika kita membaca Alkitab dalam puasa kita mendapat iluminasi. Allah menerangi
ya, Roh Kudus mencerahkan, Roh Kudus mengingatkan, nah begitu ya. Jangan kita pelongo, ya, berpuasa menunggu wahyu Tuhan, padahal wahyunya sudah ada di depan kita ya, Nah, sahabat Alpetra, yaitu iya. nah betul kan, begitu saudara Iya. Wah, tadi udah dijelasin tuh. Saya mau nanya gimana caranya, tapi udah dijelasin juga. Terus berapa lama udah dijelasin juga tadi sama abang ya. Kan tadi waktunya berapa lama bang? Abang udah bilang bebas 3 hari, 7 hari atau berapa gitu kan. Terus gimana caranya? Katanya tadi ya udah jelas sekali lah tadi dijelasin ya. Nah bang, juga ini kan ada yang apa? Tadi kan abang jelasin sebetulnya lebih ke penguasaan diri ya. Juga tadi disinggung, ya. mungkin dia puasanya nggak main jajar, atau mungkin puasanya dia nggak makan gitu ya, atau nggak minum apa gitu mungkin ya bang, lebih kayak gitu ya. Iya, umumnya di Alkitab itu puasanya kan makan dan minum, betul ya. Iya, tapi bagi saya nggak melulu puasa terkait makan minum. Iya. Ya, makan minum kan tradisi kita sehari-hari ya, betul ya. Iya betul. Makan minum tradisi kita sehari-hari kan. Iya betul. Kebutuhan 4 sehat yang sempurna. Iya. Tetapi ada lagi nggak tradisi atau kebiasaan kita sehari-hari? Iya. Ada, main gadget dalam konteks sekarang. Iya. Bisa nggak kita puasa main gadget? Nah, iya betul. Iya. Atau bisa nggak kita puasa tidak berbicara? Wah, 24 itu susah ya. Ya. Saya pernah jalanin itu puasa tidak berbicara, tapi tidak lolos. Susah. Nah, nah ini bang kan, kenapa saya bahas puasa? Karena kan kita juga mau puasa ya bang, karena mau Paskah kan, biasanya ada tradisi puasa gitu. Nah, Iya. saya sendiri sih apa ya, puasanya nggak makan daging lah, nggak makan daging dulu nih selama sampai Paskah gitu. Mungkin kayak gitu ya bang ya. Dan juga tadi abang udah jelasin mau jamnya juga nggak itu ya, nggak mengikat ya bang ya. Oke. Iya. Nah, tadi bang, abang udah sebut sih beberapa ya, ada beberapa macam puasa dalam kekristenan. Nah, mungkin bisa lebih spesifik lagi nih bang, ada berapa macam puasa orang Kristen? Iya. Kalau puasa di Perjanjian Lama, saya kira harus mengacu kepada peraturan Torah Musa ya, atau hukum Taurat ya, seperti itu. Dalam Perjanjian Baru ya, Tuhan Yesus juga menekankan itu dengan maksud fokus dan motivasi orang kepada Tuhan terdidik atau terbiasa ya, tidak sibuk dengan tradisi atau kebiasaan hari-harinya, masa dia melupakan Tuhan. Sebabnya perlu ada disiplin peribadatan, salah satunya puasa. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan begitu ya, seperti itu. Begitu juga Paulus ya, Rasul dan lain-lainnya. Lalu bagaimana yang dilakukan oleh bapak-bapak gereja ya? Kalau Antonius, Diabet III, Origenes, Tertullianus melakukan dengan jauh dari keramaian, jauh dari hiruk-pikuk, jauh dari keseharian duniawi, pergi ke satu tempat yang dianggap memungkinkan ya, seperti itu. Tidak makan, tidak minum, atau mungkin tidak makan saja tapi minum iya. Nah, itu bapak-bapak gereja seperti itu. Lalu jauh sebelumnya kelompok Eseni ya juga melakukan atau rutin tradisi puasa itu ya, karena hukum Perjanjian Lama yang dilakukan. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan orang Kristen di era sekarang? Seperti itu. Ya.
Yang pertama, nggak banyak juga orang Kristen melakukan itu ya, seperti itu. Sekalipun iya, pengelompokan waktunya dibedakan ya, setengah hari atau ada juga yang 24 jam ya, 1 hari, atau ada yang 2 hari ya, betul-betul dia tidak makan, tidak minum, atau makan minum saja, seperti itu ya kan. Lalu ada yang memang betul dia berpuasa, yang saya lihat langsung tidak terkait makan minum ya, tapi dia puasanya adalah dia tidak ke kantor, dia tidak melakukan aktivitasnya, dia mau di rumah fokus kepada Tuhan. Jadi dia ambil, ada yang begitu ya, seperti itu. Tapi nggak semua dan nggak banyak, karena nggak paham. Karena orang kalau kita lakukan secara statistis ya, atau uji jejak pendapat ya, umumnya mereka akan katakan puasa itu makan minum. Padahal hemat saya tidak demikian ya, seperti itu. Dalam kitab memang makan minum, betul kan, saudara Alfa ya? Atau setuju saya itu. Yang lainnya. Iya, seperti itu. Doain semua berkat semua pemirsa Alpetra TV. Tuhan Yesus berkati sahabat Alpetra dimanapun kita berada. Shalom. Lalu yang ketiga, seringkali orang Kristen berpuasa itu kalau memang dia sedang bermasalah ya, atau ada sesuatu seperti itu ya kan, yang terkait dengan dirinya atau persoalan ya, lalu dia berpuasa. Salah, saya kira memang tidak salah ya, seperti itu, karena di Alkitab juga dikatakan demikian ya, harus dengan puasa. Tapi perlu kita ketahui, itu kan buka kurung dan tutup kurung ya, berarti bukan firman Tuhan ya, tapi sebuah liturgi sajalah, seperti itu ya. Artinya wajib berpuasa. Nah, itu mungkin alasan kenapa gereja 3 abad pertama, karena terpengaruh dengan credo itu ya, seperti itu. Nah, tapi maksud saya ya, apakah dengan tidak berpuasa saja kedewasaan iman atau pertumbuhan iman tidak baik? Enggak juga ya. Enggak juga. Yang tidak berpuasa tapi dia punya rasa hormat dan takut sama Tuhan, taat sama firman Tuhan, dia tetap bertumbuh dalam Tuhan, seperti itu. Hanya saja untuk meningkatkan kedekatan, relasi dengan Tuhan, dia merasa dia ingin berpuasa, seperti itu. Tapi perlu dikaji lagi, betul nggak akhirnya dia dekat dengan Tuhan dengan puasa, atau saat setelah berpuasanya, setelah itu ciut lagi? Iya kan, nggak gitu juga. Iya kan? Jadi mau berpuasa ya silakan, mau enggak juga. Memang kenapa? Begitu menurut saya, sahabat Alpetra. Saudara apa? Mungkin perlu ditekanin lagi nih Bang ya, tujuan puasa itu ya Bang, gitu. Iya, tadi seperti yang saya katakan, bertujuan untuk mendekatkan diri sama Tuhan ya. Yang kedua, bertujuan untuk melibatkan Tuhan dalam perkaranya, supaya Tuhan menolong dan terlibat dalam persoalannya, seperti itu. Yang ketiga ya, menumbuh kembangkan imannya, ya,
mengembangkan imannya. Tetapi ya, apakah dengan tidak berpuasa ketiganya itu tidak ada di dalam diri orang yang tidak berpuasa? Saya kira enggak juga. Iya, Ya, iya. saya kira juga seperti itu. Iya. Ya, ya saya nggak tahu di dalam surat murid-murid atau surat rasul ya, baik Iya. Petrus dan lainnya ya, yang tidak menghadirkan ya peribadatan itu atau praktik puasa ya, mungkin mereka juga melakukan tapi tidak ditulis ya, seperti itu. Paulus menuliskan ya dengan 3 hari ya, seperti itu. Jadi tujuannya pada umumnya dari ketiga itu ya, mendekatkan supaya lebih close kepada Tuhan ya, lalu melibatkan Tuhan perkaranya ya, dan lain sebagainya. Itu saudara apa? Oh, iya. Nah, ini jadi jelas nih ya. Nah, oke lah, ini udah secara panjang lebar dijelasin nih tentang bagaimana sikap kita ya terhadap puasa. Nah, Bang, selanjutnya nih tentang ini kan kita bicara hukum Taurat. Nah, tadi juga disinggung sama Abang tentang ada hukum kasih ya, dari zamannya sejak ada kedatangan Tuhan Yesus ya, ada hukum kasih gitu. Ya. Nah, berkaitan hukum kasih ini ada yang agak gimana ya, agak mengkritik lah. Jadi mungkin ini perlu saya tanyakan. Kalau Tuhan penuh kasih ya, kan biasanya orang Kristen itu ya udah saya mengasihi kamu, mengampuni kamu. Jadi seolah-olah tidak ada hukum gitu. Padahal kan ini hukum kasih. Nah, ada hukum Taurat juga tadi sudah dijelaskan di depannya. Nah, ini gimana Bang? Apakah dengan hukum kasih itu berarti tidak ada hukum yang adil lah, katakan gitu? Ya, baik. Untuk hukum kasih dalam perjanjian baru, saya kira apa yang diutamakan atau ditekankan oleh Tuhan Yesus tetap mengacu kepada hukum Musa ya, atau terhubung dengan perjanjian lama. Misalkan Matius pasal 22 ya, ayat 38, 39, 40, 41 dan seterusnya. Kasihlah Tuhan Allahmu ya kan, dengan segenap hatimu. Kasihlah sesamamu manusia dengan segenap ya jiwa, raga ya, dan sebagainya. Kasihlah Allahmu dengan akal budimu juga, dan lain sebagainya. Seperti itu, mengacu dari perjanjian lama. Berlaku nggak sampai sekarang? Berlaku ya. Masa hukum perjanjian lama yang seperti ini tidak berlaku? Makanya Tuhan Yesus tekankan di dalam Matius pasal 22 itu ya, ayat 3 dan seterusnya, ayat 37 dan seterusnya, seperti itu. Nah, tetapi apakah ketika Yesus berhadapan dengan perempuan penjinah dalam Yohanes 8 ayat 1 sampai 11 tidak menekankan hukum Taurat, tidak menekankan hukum Romawi, karena penguasa pada waktu Yesus ada yaitu hukum Romawi, dan pada waktu itu juga ada hukum Taurat atau hukum Musa ya. Dan terbukti Yesus menantang orang yang menyaksikan perempuan kedapatan berzina yang diarak di tengah-tengah mereka. Silakan yang mau melempar dengan batu yang tidak berdosa, silakan ya. Kalau di dalam perjanjian lama dosa tidak berdosa, ada keadilan di situ dan harus dilakukan sampai mati. Justru dalam perjanjian lama penekanan hukum Musa itu harus sampai mati. Nah, itu. Dan setiap orang yang harus melempar sampai mati. Nah, ya itu maksudnya itu, Bang. Jadi kan harusnya kalau secara hukum katakanlah di 10 hukum itu jangan mencuri, ya kan? Nanti kalau di zaman itu, di zaman Musa mungkin ya, di zaman perjanjian lama, kalau orang yang mencuri itu kan harusnya dipotong tangannya, misalnya gitu. Tapi seolah-olah dengan ada hukum kasih dari Tuhan ini, ya kasihanilah gitu orang itu.
gitu kan, seolah-olah seperti itu Bang. Tapi sebetulnya nggak gitu kan. Nah, karena hukum Iya. kasih dari Tuhan Yesus itu kan kasihnya itu adil ya Bang ya. Ya kalau salah pasti ada sanksinya kan Bang dari Tuhan Yesus. Iya, itu sebabnya di tengah-tengah hukum Yahudi, hukum Romawi, Iya. Yohanes 8 ayat 1-11, Yesus memperkenalkan hukum Oh. kasih. Hukum kasih kan? Iya, iya, iya. Iya. Kalau dalam perjanjian lama, hukum kasih itu mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Nah, itu. Kalau dalam perjanjian baru, Iya. hukum kasih itu Yesus mempraktekkan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Iya, iya, iya. Mengampuni kan? Iya, iya. Nah, hukum kasih yang kemarin kita rayakan dalam Valentine ya, Iya. yang kita adakan. Hukum kasih, Iya. mengampuni, Mm-mm. tidak satupun yang merajam, melempar, ya, Iya. karena Yesus bilang silakan yang tidak berdosa. Iya. Ya ini apa Jadi ya? sesuai yang dikatakan oleh, ya sesuai yang dikatakan Paulus kan, hukum Iya. Taurat justru akan membuat orang berdosa, Iya betul. ya kan? Iya. Ya, jadi hukum kasihlah yang lebih tinggi. Nah, Paulus dalam surat Korintus yang pertama pasal yang ke-13, ya kan, Iya. nubuat akan berakhir, pengetahuan akan lenyap, tapi kasih tetap selamanya, Nah itu. ya. Iya. Kasih tetap selamanya, baik di bumi maupun di surga. Tapi nubuat, tapi pengetahuan hilang dan lenyap, ya. Ya, Artinya Tuhan, apa? Tuhan. Kasih itu Iya. Iya. begitu sempurna, ya, dan luar biasa nilainya, ya. Nilainya sempurna sekali kasih itu. Iya betul, betul. Kan dengan pembalasan atau permusuhan, Iya. tapi dengan kasih. Nah, hukum kasih yaitu hukum Iya. kasih yang Yesus katakan seperti itu. Kalau hukum Taurat, ya hukum kasihnya justru membalas, ya. Iya, iya. Ya, jadi juga perlu juga kita jelaskan juga ya Bang, bahwa betul ada hukum kasih, tetapi kita juga harus ingat bahwa dimanapun ya ada hukum juga ya secara manusia ya Bang ya. Jadi maksudnya kalau kita berbuat kriminal atau berbuat kejahatan, pastinya kita harus tunduk dan taat pada hukum yang berlaku. Nah, itu juga sebagai tanda kasih bahwa Tuhan mengasihi orang yang bersalah itu, dia dikenakan sanksi, dihukum supaya orang itu menjadi sadar dan bertobat, juga tidak melakukan dosa lagi. Begitu. Bang, nah berkenaan dengan kasih juga ya kayaknya. Kan kita hari ini seringkali ya kita dengar bukannya kita karena nggak mengasihi ya, tapi kalau begitu ada misalnya orang Kristen dipersekusi lalu terjadi sesuatu, nah itu sih katanya itu hukum karma tuh katanya gitu, karena menyakiti orang Kristen tuh jadi dihukum sama Tuhan misalnya gitu. Nah itu gimana tuh? Masa sih kasih Tuhan seperti itu? Saya rasa nggak gitu ya. Ya, saya kira seharusnya sebagai pengikut Kristus ya, atau Tuhan Yesus tidak demikian ya. Persekusi yang dilakukan dari orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus kepada umat Tuhan ya, atau kepada orang Kristen, memang itu sudah terjadi ribuan tahun lalu ya, yaitu setelah zaman Yesus. Di era Tuhan Yesus saja sudah
ada persekusi ya, yaitu Yesus sendiri kan, seperti itu. Lalu pengikut Yesus 12 muridnya ya, sampai kepada mereka setelah Yesus naik, banyak yang dipersekusi ya, termasuk Paulus dan lain sebagainya. Nah, tapi seharusnya kita sahabat Alpetra tidak mengatakan bahwa itu karena apa namanya, karena terkutuk dan lain sebagainya, tidak ya, tapi karena memang kita mendapat karunia menderita dari Tuhan ya, karena mengikut Tuhan Yesus kan pikul salib ya, pikul salib. Lalu Paulus mengatakan dalam Filipi 1 ayat 29 itu karunia menderita ya, seperti itu. Ada yang mengalami, memang ada yang tidak ya, seperti itu. Tapi kalau memang kita mengalami, jangan sampai kita meninggalkan iman kita, karena dipersekusi itu bagian dari kita untuk setia ya, memperkuat kesetiaan kita, iman kita, dan percayalah ada mahkotanya juga, kata Paulus ya, mahkota kesetiaan. Nah, itu betul, Bang. Ya. Ini kita udah dipersekusi, terus kita harus mengasihi. Kok kayaknya enak banget gitu. Jadi ntar orang pada ini, udahlah kita bubarin atau kita ini aja, nggak apa-apa. Mereka nggak akan melawan kok. Mengasihi katanya. Nah, gimana itu, Bang? Iya. Pertama kita percaya hukum di Indonesia ya, dan kita meyakini juga bahwa Indonesia adalah yang dimana pemerintahannya disebut wakil Allah, kata Paulus ya, dalam konteks Romawi di era itu ya. Itu sebabnya orang Romawi juga sampai ke istananya percaya kepada Tuhan Yesus ya. Kalau kaisar-kaisarnya juga ada yang percaya, yaitu yang terakhir itu ya, Konstantin sampai pada memutuskan menjadi bangsa Romawi dengan agama Kristen menjadi agama negara. Nah, di Indonesia saya yakin juga dengan hukum yang berlaku, sekalipun kadangkala timpang ya, karena kita minoritas ya, kita jalani sajalah ya, seperti itu. Dan kita bersyukur partai-partai nasional dan presiden yang kita pilih dengan visi misi nasionalisnya ya, dan juga mencintai minoritas ya, Pancasila, NKRI dan lain sebagainya, akan memperjuangkan ya minoritas seperti itu. Tapi sekalipun tidak demikian ya, yang kita lihat misalnya ada yang harus masuk penjara ya, karena dianggap menghujat ya, seperti itu. Padahal tidak ya, tapi dipersekusi lalu dipenjarakan, seperti itu. Iya, karena adanya begitu ya, yang kita lihat kasus-kasus itu. Tapi bisa sampai 20 tahun, 30 tahun ya. Sementara buat mereka yang menghujat kekristenan hanya 3 bulan keluar ya, atau 2 bulan, atau 1 bulan ya. Sehingga kita mengatakan tidak adil dan lain sebagainya ya. Biar itu semua dalam karya Tuhan ya, dan keadilan Tuhan. Seperti itu, jangan kita mengatakan ini tidak adil, ini tidak ada kasih terhadap minoritas dan lain sebagainya, seperti itu. Itu ya Bang, itu. Jadi, emang sih ya, kalau saya jadi ini nih, sebelum nanti ditutup dengan closing statement dari Abang nih. Ya memang ya, bicara mayoritas minoritas, teman-teman, terutama khusus ya untuk teman-teman sahabat Alpetra ya. Kalau sahabat Alpetra sekarang kan bisa melihat dari YouTube, dari internet ya. Jadi tidak hanya di Indonesia ya, kita orang Kristen itu sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus katakan, bahwa kita memang akan dianiaya, dan nanti akan tiba saatnya juga lebih dari yang kita rasakan sekarang. Dan ini tidak terjadi hanya di Indonesia ya. Kalau di luar negeri yang mayoritas pasti juga akan menekan yang minoritas. Misalnya di India ya, India kan mayoritasnya siapa? Gereja tetap dipersekusi.
Dan mungkin ada saudara-saudara kita yang lain yang di sana minoritas tetap dipersekusi, mau di Amerika, di Inggris, di Australia, dimanapun sama. Yang pasti itu bahwa orang Kristen itu ya memang harus siap menderita ya, Bang, kata Tuhan Yesus ya. Ini jadi jadi ini nih. Oke lah. Ini sahabat Apetra, kita sudah terkepet waktu nih ya. Aduh, mohon maaf nih karena saya juga lagi ada janji juga nih sama orang. Jadi nggak tenang nih. Oke, kita dengarkan closing statement dari Bang Heri. Silakan, Bang. Baik, sahabat Alpetra, kita bersyukur ada Kristus yang hadir di dalam hidup kita sebagai hukum ya, yang utama, di mana perintah, larangan, dan juga ketetapannya kita taat di sana, kita tunduk, kita patuh, dan kita tidak lagi berada di dalam hukum Taurat ya, dan kita tidak mengikuti apa yang dimana hukum Taurat pernah dialami oleh bangsa Israel, karena kita bersyukur Tuhan Yesus yang ada di hati kita menjadi hukum, menjadi hakim ya, dan juga menjadi raja yang memerintah selama kita di bumi ini. Di surga nanti kasih itu betul-betul nyata karena ada Yesus Sang Maha Kasih itu. Di bumi kasih ada karena kita mengikuti teladan Yesus sehingga kasih itu nyata. Di surga kita pun mengalaminya. Itu sebabnya kasih tidak berkesudahan. Segalanya bisa berakhir, tetapi kasih Yesus sampai selamanya. Masuk kita nanti bertemu muka dengan muka, karena di sanalah kita akan menikmatinya. Terima kasih sahabat Alpetra, sehat selalu, taat selalu kepada firman Tuhan, dan melayani Tuhan Yesus dimanapun berada. Shalom, Sahabat Petra.